Hadapi Brunei Darussalam, Sintayong racik duet mematikan. Tersiar sampai Eropa, Timnas Indonesia versus Brunei jadi sorotan media Inggris. Janji Saint Patinama hadapi Brunei Darussalam. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Tersiar sampai Eropa, Timnas Indonesia versus Brunei jadi sorotan media Inggris. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini mempersiapkan diri untuk mengawali perjalanannya menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menghadapi Brunei Darussalam 2 kali. Untuk leg 1, Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada leg 2, tim asuhan Sintayong itu akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, ada fakta menarik menghampiri Sintayong dan anak asuhnya, di mana mereka ternyata disorot oleh media asal Inggris, yakni The Stat Zone. Dalam artikel itu menyebutkan bahwa Timnas Indonesia mengalami perubahan signifikan semenjak ditangani Sintayong. Media negeri Ratu Elizabeth itu menilai Sintayong mampu membawa skuad Garuda naik ke ranking 147 dunia dan hanya kalah 0-2 dari juara Piala Dunia 2022 Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Di samping itu, media tersebut juga memprediksi Timnas Indonesia bakal menang mudah ketika bersua dengan Brunei Darussalam pada malam nanti. Pasalnya, media Inggris itu menilai Brunei Darussalam menjadi salah satu tim terlemah di Asia. Terlebih, pada pertemuan terakhir kedua tim di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia menang 7-0 atas Brunei Darussalam. Jika menang atas Brunei, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini, Timnas Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina pada November bulan depan. Hadapi Brunei Darussalam, Sintayong racik duet mematikan. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama Piala Dunia zona Asia malam nanti. Pasukan Garuda asuhan Sintayong itu sejatinya sudah melakukan persiapannya dengan matang, di mana mereka menggelar pemusatan latihan sejak Senin lalu dan kekuatan Garuda dipastikan penuh. Dari 26 nama yang dipanggil Sintayong, 5 diantaranya berposisi sebagai penyerang, yakni Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Dendi Sulistiawan. Melihat opsi penyerang yang cukup banyak, Sintayong kemungkinan akan memasang 2 striker. Sebab demikian, Sintayong diprediksi akan menerapkan formasi 3-5-2 untuk Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. 2 pemain terdepan skuad Garuda pun berpotensi diisi oleh Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Mengingat kedua striker itu sama-sama berusia 20 tahun dan memiliki kecepatan dan penguasaan bola yang cukup baik, serta memiliki finishing yang tajam. Bukan hanya itu, keduanya memiliki postur tubuh yang tinggi dan kerap memenangkan duel di udara, khususnya Ramadan Sananta. Keduanya juga sudah diduetkan Sintayong dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Hasilnya pun cukup apik, di mana 2 pemain penyerang ini masing-masing mencetak 1 gol ketika skuad Garuda Muda bersua Taiwan. Namun, hal itu sulit diprediksi. Formasi seperti apa yang bakal diterapkan Sintayong karena banyaknya pemain yang bagus. Dan pelatih asal Korea Selatan itu dikenal mempunyai strategi yang misterius sehingga sulit ditebak lawan. Di samping itu, Sintayong mengharapkan para pemainnya bermain maksimal di laga tersebut. Sebab dirinya ingin Timnas Indonesia menang dengan skor telak agar di leg kedua, para penggawa Garuda bermain lebih enjoy lagi. Janji Saint Patinama hadapi Brunei Darussalam. Ada cerita menarik menghampiri salah satu pemain keturunan Timnas Indonesia jelang menghadapi Brunei Darussalam. Sebagaimana diketahui, semenjak dinaturalisasi pada Januari 2023 lalu, Saint Patinama baru 1 kali menjalani laga bersama skuad Garuda.
yakni ketika timnas Indonesia bersua Argentina pada bulan Juni lalu. Namun sayangnya dirinya menjalani debut yang kurang menggembirakan. Meski bisa menghadang pemain kelas bintang seperti Leandro Paredes dan Julian Alvarez, sayangnya skuad Garuda harus tumbang di hadapan La Abi Celeste dengan skor 2-0. Setelah laga itu, Shane sejatinya memiliki kesempatan lain untuk membela timnas ketika bersua Turkmenistan September lalu. Namun dirinya mengalami cedera dan tak ikut berpartisipasi dalam kemenangan timnas atas Turkmenistan dengan skor 2-0. Kini ia menatap laga keduanya bersama skuad Garuda pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, Shane tak mau memandang remeh tetangga Indonesia tersebut. Terlebih lagi, ia sama sekali belum memiliki pengalaman bertarung melawan tim sesama ASEAN. Menurutnya, Brunei memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Oleh sebab itu, ia dan rekan-rekannya harus merencanakan strategi sebaik mungkin demi meraih kemenangan. Pemain berusia 25 tahun itu pun cukup antusias jelang laga keduanya bersama timnas. Ia mengaku tak ingin merasakan kesedihan lagi saat membela lambang Garuda di dada. Penggawa Viking FK ini bertekad untuk memberikan kemenangan untuk yang pertama kalinya kepada timnas Indonesia.